Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Devisa Putri dari kelas 1B Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas biomonitoring, yaitu materinya yaitu 1. Bioindikator, kedua bioindikator kualitas air, ketiga bioindikator kualitas tanah, keempat bioindikator kualitas udara. Bioindikator adalah organisme hidup seperti tanaman, plankton, hewan, dan mikroba yang digunakan untuk menyaring kesehatan ekosistem alami di lingkungan. Indikator biologi dapat memantau secara kontinu dan merupakan petunjuk yang mudah untuk memantau terjadinya pencemaran. Bioindikator yang terjadi secara alami digunakan untuk menilai kesehatan lingkungan dan juga merupakan alat penting untuk mendeteksi perubahan dalam lingkungan, baik positif maupun negatif. Ada faktor-faktor tertentu yang mengatur keberadaan bioindikator di lingkungan, seperti transmisi cahaya, air, suhu, dan padatan tersuspensi. Melalui penerapan bioindikator, kita dapat memprediksi keadaan alami suatu wilayah tertentu atau tingkat kontaminasi. Bioindikator dapat dibagi menjadi dua, yaitu bioindikator pasif dan bioindikator aktif. Bioindikator pasif adalah suatu spesies organisme penghuni asli di suatu habitat yang mampu menunjukkan adanya perubahan yang dapat diukur, misalnya perilaku, kematian, morfologi. Pada lingkungan yang berubah di biotop disebut detektor. Bioindikator aktif adalah suatu spesies organisme yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap polutan, yang mana spesies organisme ini umumnya diintroduksikan ke suatu habitat untuk mengetahui dan memberi peringatan dini terjadinya polusi. Bioindikator menurut Nobel dalam Kovacs 1992, indikator biologi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, spesies indikator adalah kehadiran atau ketidakhadirannya mengindikasikan terjadi perubahan di lingkungan tersebut, mempunyai toleransi yang rendah terhadap perubahan lingkungan. Bila kehadiran distribusi serta kelimpahannya tinggi, maka spesies tersebut merupakan indikator positif. Sebaliknya, hilangnya suatu spesies karena perubahan lingkungan disebut indikator negatif. Yang kedua, spesies monitoring mengindikasikan terdapatnya polutan di lingkungan baik kuantitas maupun kualitasnya. Monitoring sensitif sangat rentan terhadap berbagai polutan, sangat cocok untuk menunjukkan kondisi yang akut dan kronis. Yang ketiga, spesies uji adalah spesies yang dipakai untuk mengetahui pengaruh polutan tertentu, sehingga sangat cocok untuk studi toksikologi. Beberapa kriteria untuk menggunakan organisme sebagai bioindikator adalah: 1. Secara taksonomi telah stabil dan cukup diketahui. Kedua, sejarah alamiah diketahui. Ketiga, siap dan mudah disurvei dan dimanipulasi. Keempat, taksa yang lebih tinggi terdistribusi secara luas pada berbagai tipe habitat. Kelima, taksa yang lebih rendah spesialis dan sensitif terhadap perubahan habitat. Keenam, memiliki potensi ekonomi yang penting. Yang kedua yaitu bioindikator kualitas air. Bioindikator air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu 1. Plankton adalah organisme yang umumnya sangat kecil, hidupnya melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton, yaitu hewan. Yang kedua, nekton adalah organisme yang dapat bergerak bebas. Yang ketiga, neuston adalah organisme kecil yang bersandar atau berenang di dalam air atau kelompok makroinvertebrata. Yang keempat, perifiton adalah organisme yang menempel pada organisme yang lain yang menyembul ke permukaan air. Menurut Juliantara 2011, spesies indikator dibagi menjadi 1. Sentinel adalah makhluk hidup yang sensitif terhadap polutan. Yang kedua, detektor adalah makhluk hidup penghuni asli habitat mengindikasikan perubahan lingkungan. Ketiga, eksploitor adalah makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan. Keempat, akumulator adalah makhluk hidup yang mengambil bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Yang kelima, organisme bioasai
adalah makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan dari laboratorium. Plankton dibagi menjadi dua, yaitu fitoplankton. Dikenal juga sebagai mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Yang kedua, zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di permukaan air. Mereka adalah perenang yang buruk, sebaliknya mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Perifiton adalah jenis agregat mikroba. Biasanya terdiri dari alga, bakteri, mikro, serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik. Yang kedua, makroinvertebrata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai. Sifat-sifatnya yaitu: 1. Sensitif terhadap perubahan kualitas air. Kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Ketiga, bergerak secara terbatas. Keempat, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Selanjutnya yaitu bioindikator kualitas tanah. Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri secara terus-menerus dilepaskan ke lingkungan, khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Faktor biologis dapat menunjukkan keseimbangan lingkungan yang lebih baik melalui indeks biotik yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso, maupun mikro, seperti Isopada, Columbola, Oligchaeta, dan Diploda telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Hewan tanah yaitu 1. Invertebrata. Menurut Fontanetti 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu Isopada, Columbola, dan Diploda. Anthropoda tanah dari kelompok hewan Saprofagus adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat yang beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminasi yang ada di dalamnya. Yang kedua, nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya melimpah. Nematoda memiliki sifat yaitu respon terhadap pencemar, memberikan gambaran perbaikan ekosistem. Sifat tahan semisalnya cryptobiosis akan aktif bila lingkungan tidak mendukung. Sementara Dorylamidae bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem. Nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanan atau mangsa, nematoda terdiri dari 6 kelompok, yaitu 1. Pemangsa alga atau lumput, yang kedua pemangsa rumput, yang ketiga pemangsa bakteri, yang keempat predator, yang kelima parasit dan pada serangga, yang keenam parasit pada serangga. Selanjutnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik. Bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia.
Menurut Fontanetti 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan yaitu 1. Tumbuhan tinggi adalah eukariota. Kedua, teknik yang digunakan dalam penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. Ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Keempat, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Kelima, dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Keenam, penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenetik pada mamalia. Bioindikator kualitas udara. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia di proses alami, namun pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia termasuk produksi industri dan pertanian, kehidupan sehari-hari, dan sarana transportasi. Lichen adalah gabungan bakteri dan alga simbiotik sebagian besar dan bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lichen adalah seperti kerak, sehingga disebut rumput kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Keuntungan menggunakan lichen pada bioindikator adalah 1. Banyak spesies lichen yang memiliki rentang geografis yang luas. Yang kedua, lichen biasanya berumur panjang. Yang ketiga, lichen tidak memiliki jaringan pelindung. Yang keempat, lichen tidak memiliki akar. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan Bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab, di tanah, batu, batang, ranting pohon, dan batang pohon yang jatuh. Ada dua kategori Bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu 1. Yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat. Yang kedua, memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Pteridophyta adalah kelompok pakwan. Indikator positif dan integrasi hutan dianggap berada di antara tanaman darat paling awal. Muncul Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global. Oleh karena itu, tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Pertama, sebagian besar herbivora menghindarinya. Kedua, mereka tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik. Akhirnya, spora Pteridophyta memungkinkan mereka menjadi pionir di habitat asli yang terisolasi dari lainnya. Tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama yaitu respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan dan dengan demikian menjalankan hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Kedua, pengamatan kerusakan tumbuhan. Pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.